Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa bersama pada kesempatan hari ini guys. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya kawan-kawan ya. Ya, kita akan menyimak ya kawan-kawan ya bagaimana ulah Edis TV ya kedatangan dua debater aneh ya. Memang aneh mereka ini kawan-kawan ya. Sok sok masuk, sok tahu, sotoy gitu tapi akhirnya ya botol mereka berdua ini ya. Gayanya aja sok yes gitu ya, sok pintar ya, tapi nggak ada otaknya itu nggak ada isinya guys ya. Oke, kita langsung aja simak ya kawan-kawan ya, bagaimana aksinya ya. Oke, selamat siang, selamat malam teman-teman yang baru bergabung ya di room ini. Yuk kita langsung aja simak ya. Oke, kita langsung gas ya guys ya. Yuk. Sid, saya tanya sama kamu, Sid. Iya. Muhammad tuh pernah ngomong bahasa Indonesia nggak, Sid? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Begini, Lurs. Begini, Sid. Begini. Ya. Yang namanya terjemahan, ya, itu kadang-kadang dipahami sesuai dengan makna terjemahannya, bukan sesuai dengan makna aslinya. Paham? Oke. Kadang-kadang terjemahan itu dipahami sesuai dengan apa? Dengan masyarakat yang sudah terlanjur memahami arti itu sesuai dengan terjemahannya. Oh, terlanjur. Jadi terlanjur dikibulin maksudnya? Nggak ada dikibulin. Oh, terlanjur dikibulin maksudnya? Dikibulin gimana maksudnya? Oh, terlanjur dibohongin maksudnya? Sid, saya mau tanya sama kamu. Masjid itu artinya apa, Sid? Apa? Menurut masyarakat, arti masjid itu apa? Tempat ibadah. Nah, itu makanya kau bengak. Bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan kan? Bangunan. Kalau menurut pengertiannya itu bangunan nggak masjid itu? Iya. Macet. 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 Ya, macet. Enggak, kalau menurut bahasa aslinya itu pengertiannya bangunan nggak? Mukanya ini sekarang kayak gini. Gue sering banget bikin lu muka lu kayak gini. Aku demen muka lu senyum ya. Enggak, saya tanya apa sama kamu tadi? Mukanya pucet Edis. Pucet. Apalagi Edis? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Bangunan. Yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau bukan bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah, Rasid. Udah. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya, Rasid. Belum level. Lari. Kabur. Udah, kau di bawah dulu. Ya, kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya? Oke, kita kasih naik ya. Ada Irfandi. Apakah Anda seorang muslim? Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Undang kameranya, Bang. Oke, saya kirimi Anda undangan. Silakan sudah di layar Anda, silakan diterima. Silakan. Apakah Bang Irfandi ini seorang muslim yang mempelajari Al-Quran atau hanya orang awam-awam saja? Islam yang awam-awam saja. Yang awam-awam saja. Makanya kalau yang awam-awam saja jangan bahas yang tinggi-tinggi. Nanti mereka tidak tahu, saudara-saudara. Ya. Bang, yang dasar. Gini loh, Bang. Saya mau tanya, Bang. Masalah kitab kan mendasar, Bang. Apa itu? Gini, Bang. Kalau di Islam kan jelas ada kitabnya, ada petunjuknya, kemudian ada yang menyampaikan petunjuk itu tadi. Maksudnya ada utusan Nabi. Contoh gini, Bang. Saya kasih contoh ya. Dari produsen motor, diterbitkan motor dari produsen, dibawa ke konsumen, disertai dengan buku petunjuk
Apakah sudah buku petunjuk itu sempurna? Sempurna, Bang. Hanya saja konsumen tidak paham bagaimana menggunakan buku petunjuk tadi. Bagaimana menggunakan Berarti yang motor PA konsumennya. ya dulu, Bang. Berarti Izin, yang Bang, PA ya. konsumennya lah. Masa udah ada buku petunjuknya di situ dia nggak tahu. Gimana? Gini, Bang. Bang, izin, Bang, ya, tidak pakai sound card ketawa-ketawa dulu, Bang, ya. Kita serius, Bang. Saya mau belajar ini, Bang. Ini motor dari produsen dibawa ke konsumen, dia disertai dengan buku petunjuk. Pertanyaannya, apa konsumen sudah paham dengan buku petunjuk dengan produsennya tadi? Ya kalau konsumennya sering bentur-benturin kepala di ubin, pasti dia nggak tahu. Ya, dulu, Bang. Kemudian produsennya gini, Bang, boleh nggak pakai sound card, Bang? Gini, ini produsen dia sertakan buku petunjuk. Maka buku petunjuk ini untuk menjelaskan buku petunjuk dengan hasil produksinya, dia sertakanlah sales. Tuntutan yang utusan dari produksinya tadi. Nggak yang awam, nggak yang ngerti Quran. Sekarang kembali kenapa kita Bang? berbelat-belit kemana-mana, Bang? Ya, gini, Bang. Gini aja lah, Bang. Abang sudah akui bahwa Abang orang Islam awam, betul? Iya, kan mendasar ini, Bang. Abang akui nggak bahwa Abang orang Islam awam? Gini, Bang, di Islam sebentar dulu, sabar dulu, Bang. Abang akui Anda orang Islam awam? Ya. Tidak tahu tentang agama Islam? Tahu, Bang, sedikit. Tahu sedikit. Oke, baik. Makanya saya bilang, kenapa kita terbuka, Bang? Bang, kenapa Anda masih Islam? Karena Anda tahu Islam cuma sedikit. Kalau Anda tahu banyak, Anda besok nggak Islam lagi. Ya, makanya mau saya tahu, Bang. Duh, gini, Bang, ya. Gimana? Saya jelaskan, Pak. Ya, Bang. Ya, supaya ada adab, Bang. Kalau tidak ada adab, dia adab. Maksudku begini, maksudku begini loh, dengarkan ya, dengarkan. Kalau Anda mau jujur, Anda percaya nggak dengan Al-Quran bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya, jujur, Bang, percaya. Percaya. Tolong jelaskan kepada saya, menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa umat muslim itu bersunat menurut Al-Quran? Ya, biar ngapa? Itu perintah. Biar itu ngapa? Perintah. Di mana perintahnya dalam Quran? Nah, makanya saya jelaskan, Bang, ya. Itu sebagaimana. Jangan kamu yang jelaskan, Quran yang jelaskan, bukan kamu. Kamu nggak percaya bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan masalahnya. Percaya cuma di mulut doang. Kitab apa yang memberi penjelasan? Bang, bolehkah saya... Ini terakhir nih saya tanya. Kalau enggak kita sudah selesai. Menurut Al-Quran, kitab apa yang memberi penjelasan? Nah, gini, Bang. Saya kan dari awal tadi kita main yang dasarnya dulu, Bang. Saya selesaikan dulu. Berat. Gimana kita mau seperti ini, saudara-saudara? Coba. Dia bilang Quran kitab yang memberi penjelasan. Tapi yang menjelaskan dia malah congornya. Gimana sih? Kalau kamu beli buku, di buku ini tertulis begini. Buku yang menjelaskan segala sesuatu. Menurut buku ini menjelaskan apapun, segala sesuatu dijelaskan. Coba, berarti itu maksudnya apa? Berarti buku itu menjelaskan apapun. Gitu loh. Makanya sekarang itu ada yang namanya AI, namanya ChatGPT. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ChatGPT itu menjelaskan apapun. Begitu. ChatGPT pun dia nggak mengklaim bahwa saya menjelaskan apapun. Udah ChatGPT loh.
Dia nggak berani mengklaim bahwa saya menjelaskan, saya bisa menjawab segala pertanyaan. Gimana Anda itu? Oke, kita kasih naik lagi ada Free Gaza. Ini pasti anu nih, anu agak-agak. Ya silakan bro, nyalakan kamera bro. Cara tanggap. Memang kau bodoh betul cara tanggapan kau. Kamera mana bro? Bodoh banget. Kameramu mana bro? Ini kayaknya kadrun ini. Kalau kadrun jangan diajak ngomong. Kalau kadrun diturunin aja. Soalnya kadrun ini otaknya. Kalau kadrun itu agak-agak ini, agak-agak enggak. Teman 10% ya, baterai saya 10% teman-teman. Freedom. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Freedom. Ya, bentar sih. Ya, silakan nyalakan kamera. Gimana Ya, Om? Muslim, Bang. KTP Islam. KTP Kelakuan Islam. belum. Ya, maksud saya itu gini, Anda itu seorang Muslim gitu ya? Belum. Saya KTP Islam Om. Ya, tapi secara administratif, maksud saya secara administratif Islam ya? KTP kan? Iya, KTP. Islam. Oke, KTP. Gini Bang. Kelakuan belum. Ya, kenapa Anda tidak percaya Al-Quran? Saya mempercayai semua kitab suci sih, termasuk Al-Quran itu. Sumber manapun Iya, itu. Bang, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran padahal Anda Islam? Gitu loh. Saya percaya. Bohong. Semua kitab. Mau saya buktikan bahwa Anda bohong? Oke. Mau saya buktikan? Ya, silahkan. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan. Menjelaskan. Tolong jelaskan kepada saya, apa fungsinya umat muslim itu berkhitan menurut Al-Quran? Berkhitan itu salah satu. Menurut Al-Quran, Bang. Menurut Al-Quran. Jangan Al-Qurannya mana? Menurut Al-Quran mana? Sabar boleh enggak? Sabar ya. Boleh, silakan. Anda jawab, Anda tanya, gue jawab kan. Silakan. Oke ya. Real ya. Khitan itu kan salah satu metodologi dalam bersuci. Oke ya. Udah Nah, saya bilang bersuci. kan mereka ini nggak percaya Bentar. Quran. Ini saya bawa ayat, Ya, ayat. silakan Saya bukakan. bawa ayat. Surat berapa? Ayat berapa? Sebentar, saya belum ngomong, ngomong belum selesai, mbok cut terus kok, bro. Oke, silakan. Kita kasih waktu teman-teman. Yuk, silakan. Oke. Kita kasih jamnya ya. Silakan. Yuk. Khitan itu salah satu metodologi dalam bersuci. Lah, bersuci itu diwajibkan atau perintah Tuhan ketika seorang muslim mau sholat. Oke ya, dasarnya di ayat suci ya. Itu Al-Baqarah 222. Terus di Al-Mudassir itu ayat 4 sampai 5. Satu-satu, Bang. Satu-satu. Saya bacain dulu. Ya, silakan. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 22. Al-Baqarah 22. 222. Oh, 222. Oke. Fungsi Al-Quran, fungsi berkhitan ya. Bukan fungsi Al-Quran ya, bukan fungsi khitan, bukan. Tadi yang ditanya fungsi kita. Berarti kita dengerin, Bang, tadi Abang minta waktu. Ternyata setelah dikasih waktu, Abang malah jelasin yang lain. Gini aja dah, Bang. Coba ulangin pertanyaan saya dah. Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Fungsi khitan kan. Coba jawab. Fungsi khitan menurut Al-Quran. Fungsi khitan itu salah satu metodologi bersuci untuk Surat berapa, ayat berapa? Ya, kalau dalam Al-Quran metodologi bersuci itu dijelaskan gitu loh. Yang ditanya surat berapa, ayat berapa. Tapi yang dijawab lain. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda itu nggak percaya, Bang, kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Lucu. Gini Itu loh. cuman di mulut, Bang, di mulut doang.
Oh, sebentar Om. Hmm. Islam itu antara yang dikerjakan, dan pengerjaannya itu ada sesuatu yang berikatan gitu loh. Tidak serta-merta segala sesuatu itu punya fondasi, punya dasar. Sorry ya, sebentar. Bersuci itu salah satunya dilakukan dalam berhitan gitu loh. Kenapa kok berhitan? Ayatnya mana, Bang? Ayatnya itu dasar hukumnya ya, Al-Baqarah 222. Saya baca ini Terus- Bang ya. Saya baca ini Bang ya. Al-Baqarah Oke. 222 saya bacakan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Bukan. Bawahnya. Al-Baqarah berapa? 222. Ini 222, Bang. Coba yang 23. Aduh, oke. Sesungguhnya kok. Itu Saya sesungguhnya bacakan loh. ya. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Al-Baqarah 222, bro. Coba abang aja dah yang baca di situ dah. Saya kalau baca nggak dipercaya. Memang susah jadi orang kafir dan Wahyudi ini susah. Nggak dipercaya. Coba lah. Abang baca dah. Silakan. Innallaha yuhibbu wa tawabi wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya, Bang? Oke, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang Al-Baqarah mensucikan diri. 222. Iya, Al-Baqarah 222, Bang. iya. Coba Bang, bisa ditampilin di layar Bang. Ini ayatnya begini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dibilangin, no. Sebentar. Nih. Aduh. Anakku bakal ini. Susah. Ini ya. Ini loh. Ini Baqarah berapa? Al-Baqarah 222. Apa di situ? Iya. Apa di situ? Nih. Nah. Mana coba? Ini Enggak, loh. tunjuk pakai orang-orang tangan lah Bang. menyukai. Yang mana? Ditunjuk pakai tangan Bang. Kan Ini, banyak ini. itu. Ini. Teman-teman, saya panggil satu orang ya, biar jadi saksi. Biar jadi saksi, coba ya. Oke. Sebentar, saya panggil orang jadi saksi biar jelas. Gimana ini? Susah dia nih. Ini ilmu Google di bawah sini. Ya, Agape BP02. Ini Ya, bukan Bang. ilmu. Ya, Saya Kristen Bang. Kristen. Oke, Bang, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya Bangku ya. Maaf sekali Bang ya. Tidak apa-apa. Maaf sekali. Sebentar Bang, biar saya naikkan dulu yang muslim. Sebentar. Biar saya naikkan dulu yang muslim. Coba biar jelas kita. Irfandi muslim Bang? Ya, saya mau jelaskan ulang yang tadi Bang. Sebentar Bang, coba dinyalakan kamera dulu Bang. Coba dinyalakan kamera dulu. Karena ayat Al-Quran dia sama ayat Al-Quran saya beda nih Bang. Bang bisa minta tolong Bang, bacakan surat Al-Baqarah 222. Abang nggak tahu baca, nah, baca aja Bang. Tahu. Cuman katanya bunyinya bukan begitu. Ini di sini Al-Quran saya bunyinya begini. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Tapi Al-Qur'annya dia bukan begitu. Coba, Abang bacakan Al-Baqarah 22 di situ sama nggak dengan punya saya? Coba. Tidak pegang anu saya ini, tidak ada data saya Bang. Nggak ada. Coba dicek pakai apa yang Abang bawa ini. Abang Google sebentar, nanti Abang baca. Betul nggak bacaan saya kayak begini? Coba. Enggak Bang, saya aman Bang. Gini Bang, saya tanya supaya saya tidak anu Bang. Saya jelaskan lagi awal tadi. Udah, saya turunkan dulu sebentar. Ini muter-muter ini. Sebentar Bang ya, kita konfirmasi dulu karena agak anu ini. Soalnya Quranmu lain dengan Quran saya ini. Nah, lu juga sumbernya dari mana? Ini Nggak mungkin Al-Quran, lu Bang. punya Quran. Al-Quran. Quran dari Ya, coba liatin. Quran dari NU online.
Iya, sama halnya dari Google kan. Ya, makanya saya konfirmasi. Google dari Google. Sebentar. Sama halnya, Sebentar, Bang. bro, sumber Bang sabar dulu, Bang. banyak. Bang Freedom, Oke. sebentar, Bang ya. Bang Rijal Motor, coba Bang, udah. Tolong bukakan Al-Baqarah 222 di situ. Bunyinya gimana? Coba. Al-Baqarah 222. Ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Stop dulu, stop Bang Rijal. Coba Freedom bacakan Al-Baqarah 222. Ini aku baca dari sini ya. Aku baca dari sini ya. Bacakan. Oke. Nih. Ya, silakan bacakan. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Yang mana yang benar Rijal? Udah ada Quran versi baru. Yang mana yang benar Jal? Coba Jal. Salah ayat mungkin kali Bang. Salah ketik. Ya berarti salah ayat gitu kan. Intinya kan di Yang sini salah ada siapa dasar Bang? ya. Bang Freedom yang salah siapa Bang? Oke lah aku ini ya. Aku Oke. Kalau begitu sumbernya mohon yang maaf Bang salah ya. Freedom. Tolong Bang Freedom diskusi sama orang-orang yang masih selevel dengan Abang aja Bang ya. Saya mohon maaf Bang. Terima kasih Bang Freedom sudah mampir. Sampai ketemu kembali. Aduh. Ini sakit kepala kayak gitu gimana? Ayat tadi udah salah. Masih dibela-bela lagi. Udah dibilang orang awam. Gimana Jal? Aku mau konfirmasi. Bahasa yang Anda pahami tadi sehingga Anda mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu adalah mempunyai makna dan arti yang sama. Dari Betul. bahasa mana ambil itu? Enggak. Karena Tuhan dan Tuhan itu dua-duanya bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya yang kita bahas bukan bahasa Indonesia. Itu makanya aku tanya Anda ambil dari bahasa apa sehingga arti Tuhan dan Tuhan itu bisa sama. Anda mengambil dari bahasa apa? Kalau dari bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda. Ya, jadi menurut orang-orang awam seperti itu. Jadi bahasa Indonesia yang menurut orang-orang awam arti Tuhan dan Tuhan itu sama. Orang-orang awam bahasa beda. Indonesia menurut orang-orang awam beda. Menurut orang-orang yang tahu arti Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Menurut bahasa Indonesia itu cuma satu, nggak ada yang awam, nggak ada yang berilmu. Gini aja Rizal, biar enak Jal. Gini aja Jal. Menurut kamu Yesus ngomong kepada murid-muridnya pakai bahasa apa Jal? Nggak tahu aku, kau yang jelaskan itu. Bahasa apa bisa ngomong? Ya gini loh Jal, maksud saya begini. Di luar itu kan banyak orang-orang awam. Rizal, bisa mengatakan. Ya. Di luar itu kan banyak orang-orang awam. Menurut kamu, Bible itu harus didefinisikan sesuai dengan pengertian orang-orang awam atau sesuai dengan pengertian Bible itu sendiri? Ketawa sih Rizal. Jadi Bible itu bisa kita request sesuai selera kita. Dia kalau ngacam itu cara Gini aja lah Rizal. Begini Rizal, karena ini saya juga sudah berapa jam Rizal. Ini sudah 3,5 jam Rizal. Maksud saya ini sudah larut malam di sini. Jadi mungkin saya rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi Rizal ya. Jaga kesehatan. Semakin gencarlah kau menghujat agama Islam. Kapan saya menghujat Rizal? Kau fitnah saya terus. Kapan saya menghujat coba? Aduh Rizal ini. Orang Islam itu Rizal, banyak. kalau saya bilang dengar dulu Rizal.
Kalau saya bilang tidak ada dari kalian yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong-bohong? Des, Al-Quran itu diturunkan Ditanya fakta atau bohong-bohong. Rijal, kalau saya mengatakan bahwa di antara kalian tidak ada yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong? Bohong. Bohong. Tapi kenapa kamu nggak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya, aku dari dulu sudah nyampaikan kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bahkan kalau orang mengikuti Islam itu, jangankan manusia sama manusia, hewan pun akan terjaga. Begitu indahnya Islam itu, Des. Coba kamu bilang dulu, Quran menjelaskan segala sesuatu, coba. Aduh, Mak. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke, coba jelaskan menurut Quran, jelaskan menurut kitab Quranmu yang menjelaskan segala sesuatu. Aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu, jangankan manusia sesama manusia, hewan. Rijal, dengar dulu. Menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa umat muslim sunat. Baik, aku jelaskan ya, Dis ya. Aku jelaskan ya. Oke. Kau dengar baik-baik. Menjelaskannya menurut apa? Sebentar, menjelaskannya menurut apa? Menurut Al-Quran lah. Silakan, buka ayatnya. Buka ayatnya, surat berapa ayat berapa? Kau dengar baik-baik, pasang telingamu. Ya, buka Quran surat berapa ayat berapa? Quran surat berapa? Bentar dulu, jangan sabar dulu. Kan udah saya bilang kan bohong kan? Bohong. Udah dibilang bohong, mereka ini pembohong. Coba Quran surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan segala sesuatu tentang tentang sunat? Baik, aku jawab ya. Aku jawab. Al-Quran itu langsung dipanggil biar ada orang beli. Ya. Dan ikutilah milah Ibrahim. Coba. Udah kau jawab kan? Ya. Itulah garis besar mengapa kami mana apa fungsinya sunat apa? Fungsi sunat bagi kesehatan atau bagi agama kami? Kalian udah menjadi saksi kan bahwa mulutnya bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nggak dijelaskan dari Quran apa fungsi sunat. Yang bohong sebentar Rijal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Sebentar Rijal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Otakmu itu nggak nyambung cara penyampaian Al-Quran. Al-Quran. Rijal. Kalau ada toko, sebentar dulu. Rijal, kalau ada toko, kalau ada toko, tulisannya begini. Toko ini menjual segala sesuatu. Datanglah kau ke situ. Bang, aku mau beli dulu karburator. Dibilang dia nggak ada. Saya tanya sama kamu. Tulisan yang mengatakan toko itu menjelaskan segala sesuatu itu berarti tulisan itu bohong nggak? Nggak, analoginya nggak nyambung. Nah, nggak nyambung kalau kita rehat dulu. Kalau kita rehat dulu. Semoga kau memikirkannya di dalam mimpi nanti ya. Kita rehat dulu. Saya baca udah mau habis. Sedikit aja. Silakan. Sedikit aja, aku nggak menghujat. Silakan. Begini. Ketika Anda membahas Al-Quran, kalau Qomal Islam yang seluruh orang-orang Kristen kunjungi, dia akan bertanya di dalam Qomal itu. Orang Kristen bertanya, diberi kebebasan untuk bertanya. Berbeda sekali dengan Qomal Kristen. Kalau ada orang Islam yang naik, maka orang Islam itu akan dicecar dengan pertanyaan. Bedanya ketika orang Kristen bertanya lalu menghujat, baru di situ ada timbul masalah. Tapi ketika dia bertanya dengan baik dan benar, maka dia akan jawab dengan baik juga. Tetapi di Qomal Kristen, orang Islam itu dicecar dengan pertanyaan dan
tidak diizinkan untuk bertanya. Menurut Moody's, apakah hal-hal seperti ini setara nggak? Setara nggak antara komal Islam dengan komal Kristen? Di setiap komal Kristen pasti Anda mau bertanya atau mau saya tanya. Coba Anda masuk ke komal Kristen. Tapi ketika di komal Islam, tapi ketika di komal Kristen, Anda tidak akan boleh bertanya, apalagi ngeyel seperti kamu, Des. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Oke lah, saya mau tanggapi, tapi nanti kalau kita saling tanggapi nanti nggak kelar. Jadi kita rehat sejenak ya, Rizal ya. Mudah-mudahan. Oke, siap. Ini saya mau istirahat dulu. Mudah-mudahan ya. Nanti malam kita bisa siaran. Maksudnya nanti malam waktu Indonesia ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke Rizal, sampai ketemu Rizal. Teman-teman, baterai kita sudah mau habis teman-teman ya. Dan kita rehat. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya hari ini tadi ini banyak sekali kegiatan. Jadi kalau udah diskusi panjang kadang-kadang stamina sudah mulai turun. Jadi biar nggak memaksa siarannya ya, kita rehat dulu sejenak. Ya itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, terima kasih. Jangan lupa follow. Ya, jangan lupa follow, jangan lupa tap-tap layarnya ini, absen hadir. Dan jangan lupa juga support Edis TV dengan cara mampir ke profil Edis TV, lihat di profilnya, lihat di berandanya, baca-baca, ya. Jangan lupa seperti itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya.